Sekali peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan menceritakan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu, menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita baru saja mendengarkan peristiwa yang indah, bahwasanya ketika Yesus mengutus para muridnya, para murid itu pergi berdua-dua bersama dengan teman-teman mereka. Dan rupanya para murid begitu tekun dan setia serta taat pada apa yang Yesus katakan dan perintahkan, yaitu untuk melayani banyak orang di mana mereka diutus. Katakan mendoakan orang sakit, melepaskan mereka dari kuasa-kuasa roh jahat, mengajar mereka, bahkan sebagian daripada mereka didoakan dan terjadi juga kuasa pemulihan dan kebangkitan. Artinya dipulihkan dari sakitnya, bahkan disembuhkan, dan ada juga yang dibangkitkan. Itu sesuatu yang yang hidup dari kematiannya. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, ketika mereka menceritakan semua ini, ada rasa gembira dan rasa bangga yang dialami oleh Yesus, karena murid-murid ternyata bekerja luar biasa. Sehingga kesimpulan daripada Yesus, mereka ini karena bekerja penuh tanggung jawab, pastilah juga mengalami sedikit kelelahan atau bahkan banyak kelelahan, karena mereka bekerja setiap hari dan dengan penuh dedikasi dan pelayanan. Sehingga Yesus mengatakan, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi dan menyendiri di sana, supaya kita bisa beristirahat sejenak." Karena dikatakan makan pun kadang mereka tidak ada waktu untuk makan. Jadi betapa sibuknya mereka melayani, begitu banyak orang yang membutuhkan perhatian dan pelayanan. Sehingga Yesus mengajak para muridnya untuk pergi beristirahat. Katakanlah pergi isoman, isolasi mandiri, supaya mereka sedikit itu mengalami sedikit kesegaran setelah sekian lama melayani. Bagi Yesus, beristirahat dan berefleksi itu jauh sangat penting. Mengapa? Karena di sana orang menyendiri dan bersatu dengan Tuhan, mendengarkan bisikan Tuhan dalam kesepian, dalam keheningan, dan kembali memperoleh kekuatan baru, semangat yang baru. Sehingga setiap orang sesungguhnya ketika dalam kesibukan, ketika dalam kepenatan, perlu beristirahat. Juga apapun yang kita kerjakan, kita tidak bisa bekerja sepanjang hari terus menerus, bahkan sepanjang minggu dan bulan, tidak bisa. Kita membutuhkan istirahat supaya kita kembali menarik energi positif, yaitu kesegaran, kekuatan, dan semangat yang baru, pikiran-pikiran yang segar. Itulah maksud Yesus.
Tetapi dikatakan dalam kisah bacaan Injil ini, ketika orang banyak mengetahui tujuan Yesus dan para muridnya, segeralah mereka mengambil jalan darat dan menuju ke tempat tujuan di mana Yesus akan datang untuk menyepi. Katakanlah di sana mungkin rekoleksi atau retret, supaya mereka memperoleh kekuatan baru, semangat yang baru. Dan begitu banyaknya orang datang, bahkan dikatakan mereka mendahului perahu Yesus dan para muridnya. Mereka tiba di tempat di mana Yesus akan menyepi bersama dengan para muridnya. Katakan begitu banyak orang yang begitu rindu pada pelayanan akan Yesus. Dan apa yang terjadi, dikatakan ketika melihat orang banyak itu, maka muncullah belas kasihan Yesus, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi kerinduan orang banyak ternyata tidak sia-sia. Mereka rindu akan sapaan Yesus, mereka rindu akan doa-doa dan pengajaran Yesus. Ternyata kerinduan mereka terjawab dengan sikap positif dari Yesus. Yesus tidak lagi mengingat dirinya dan para muridnya untuk beristirahat, tetapi langsung melayani. Yesus mengajar begitu banyak orang. Yesus mendoakan dan menguatkan, melepaskan mereka dari kuasa-kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa setan, karena kuasa Yesus dan juga karena belas kasihan Yesus. Mengapa itu terjadi? Karena mereka juga rindu pada Yesus. Mereka membuka hati dan percaya penuh pada Yesus. Maka dari peristiwa ini kita bisa merenungkan beberapa hal. Pertama, bahwa ketika seseorang rindu pada Yesus, berbagai persoalan yang dialami dapat ditangani, dapat dihandle oleh Yesus ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Yesus. Ini penting, bahwa pentingnya di sana kita percaya penuh dan menyerahkan pada Yesus segala kepenatan, segala kesusahan, dan segala apa yang kita rindukan untuk kita alami. Yesus siap untuk melayani kita, walaupun dikatakan Yesus juga butuh istirahat, tetapi demi keselamatan umat, demi keselamatan banyak orang, Yesus berkenan atau rela melupakan kebutuhannya, melupakan dirinya demi orang banyak. Ini teladan yang luar biasa diberikan oleh Yesus. Kedua, ketika melihat orang begitu banyak dan rindunya begitu luar biasa pada Yesus, Yesus pun segera membantu dan menolong dengan penuh belas kasih. Bahkan dia mengajak para muridnya supaya segera melayani orang banyak ini. Di sanalah pentingnya berkumpul bersama bagi kita untuk berdoa, memohon belas kasihan, mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam masa-masa sulit karena pandemi virus corona ini. Kita pun juga selain berupaya, berikhtiar, bekerja keras menjauhkan diri kita dari berbagai macam virus-virus corona ini dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, istirahat dan lain sebagainya. Kita juga jangan lupa senantiasa berdoa. Bahkan berdoa secara komunitas, mungkin online atau juga dalam keluarga kita, berdoa bersama, mohon belas kasihan, mohon bimbingan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, mohon kekuatan, karena Yesus selalu siap untuk mendampingi dan menguatkan kita. Kita selalu berikhtiar, bekerja keras, tetapi jangan lupa untuk selalu berpasrah dan berdoa kepada Yesus. Itulah sikap seorang gembala, yang mana hari ini dikatakan seorang gembala yang baik selalu punya belas kasihan, selalu punya itu cara untuk mencari dan mengumpulkan domba-dombanya. Yang terserak pun dicari sampai ditemukan. Maka marilah saudara-saudara kita selalu datang kepada Yesus sebagai gembala kita, gembala yang penuh belas kasih, gembala yang baik, karena dialah yang akan menyelamatkan, menguatkan dan memberikan kedamaian kepada kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah melalui channel Insani. Semoga saudara-saudariku bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.